Dalam pertunjukan monolog, hanya terdapat satu aktor yang menjadi pusat perhatian di atas panggung. Tidak ada lawan dialog yang membantu membangun terciptanya suatu percakapan. Sehingga aktor dituntut untuk bisa membawakan emosional yang sesuai dengan isi cerita. Namun demikian, dalam pertunjukan monolog, ia tidak bisa berdiri sendiri karena terdapat unsur-unsur pembangun di dalamnya seperti tata cahaya, musik pengiring, dan atmosfer yang dibawakan di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Nugra Pratama, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mengundang Mas Adrian Yulistiana Witolar atau kerap disapa sebagai Mas Asep. Beliau merupakan seorang pegiat seni dan tergabung dalam Unit Studi Sastra dan Teater Universitas Negeri Yogyakarta. Pada akhir-akhir ini, beliau berhasil membawakan anak didiknya meraih juara 3 dalam lomba monolog Pekan Seni Mahasiswa Kampus. Bagaimana kabarnya Mas Asep? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini kesibukannya apa nih Mas? Untuk kesibukan akhir-akhir ini saya menggarap skripsi dan beberapa pekerjaan lain sih. Ah, begitu. Nah, kalau berdasarkan dari daftar riwayat hidup Mas Asep ini kan sempat disebutkan bahwa Mas Asep akrab disapa sebagai Mas Adrian, akrab disapa sebagai Asep. Oke. Nah, itu tuh saya cukup penasaran nih Mas, kayak awal mula dari Mas Aden ini akhirnya akrab disapa sebagai Mas Asep tuh bagaimana? Oke. Waktu dulu itu saat penerimaan anggota baru Unstrat UNY itu, Iya. saya mendapatkan karakter dari Sunda, yang mana waktu itu naskahnya naskah Jeng Menul. Walaupun naskah Jeng Menul itu aslinya naskah Jawa, tapi adaptasi dari sutradara saya menyelipkan ada karakter Sunda. Nah, saya menawarkan nama Asep karena Asep ini sangat Sunda sekali dari sebut namanya. Karena Asep itu Abdi Kasep sebetulnya. Abdi Kasep itu saya ganteng artinya. Kenapa berarti Mas Asep ini merupakan orang yang berkelahiran di Sunda itu sendiri? Ya, betul. Oh, dari situ. Dan awal mula sampai pada akhirnya teman-teman kok mulai terbiasa dengan panggilan tersebut itu bagaimana? Oke, kalau awal mulanya itu karena pertama jelas dari tokoh tersebut. Nah, lama-kelamaan karena pembiasaan karakter atau pembiasaan teman-teman untuk menyapa harus menggunakan nama tokoh. Akhirnya teman-teman terbiasa menggunakan nama Asep. Begitu, seperti itu. Sempat diketahui juga kan Mas Asep ini merupakan mahasiswa berprestasi juga kan, dan tergabung dalam kepengurusan dari Unstrat pada periode-periode sebelumnya nih. Nah, ini lebih kayak semacam pesan ke mahasiswa lain yang kerap kali masih ragu ataupun takut untuk mengikuti kegiatan aktif seperti berorganisasi ataupun ya ikut UKM karena dirasa ataupun dinilai dapat mengganggu aktivitas akademiknya. Nah, dari pengalaman Mas Asep dalam manajemen waktu ataupun emosional, itu tuh bagaimana melihat fenomena tersebut? Oke, kalau saya melihat fenomena tersebut, sebetulnya sangat disayangkan ya. Banyak sekali orang yang tidak mau masuk organisasi dikarenakan takut membagi waktu atau terganggunya waktu kuliah. Tapi menurut saya, masuknya organisasi ini atau UKM tersebut, yang pertama jelas, soft skill kita jadi terasah. Mau itu dari public speaking ataupun relasi kita pada semua orang, itu sangat terbantu sekali sebetulnya. Dan kalau saya melihat fenomena tersebut, ayolah, karena di dunia kerja itu tidak hanya sekedar materi, tapi kan praktiknya juga sangat dipentingkan. Di UKM sendiri kita menjadikan landasan di mana UKM itu sebagai batu loncatan untuk diri sendiri pun cara berkomunikasi untuk masa yang akan datangnya juga. Iya. Walaupun mungkin pada akhirnya nanti di kelas memperoleh kayak berbagai macam mata kuliah yang mengharuskan kita untuk praktik, dan itu tuh UKM ataupun organisasi pada akhirnya bisa menjadi yang seperti Mas bilang tadi, batu loncatan tersendiri, wadah ya
kayak semacam kan pengalaman terbaik itu kan guru terbaik itu kan adalah pengalaman. Jadi ya melalui itu skill atau soft skill kita tuh nantinya dapat terasah dengan baik, dan nantinya kehidupan setelah kuliah tuh dapat kita jalin dengan sebaik mungkin karena berbekal dari pengalaman ataupun keterampilan-keterampilan yang kita peroleh sebelumnya. Ya, betul. Nah, sebagai mahasiswa yang aktif di dunia pertunjukan ini, sampai sejauh ini kayak proyek-proyek yang telah Mas Asep ambil dan pementasan yang digarap Mas Asep itu apa saja? Oke, mungkin yang pertama ada saya menggarap di Sastra Buka Pintu, jelas pertama. Yang kedua ada di Pentas Produksi Teater kemarin. Lalu yang terakhir itu ada di Peksi Mikam, Pekan Seni Mahasiswa Kampus. Kalau Sastra Buka Pintu tuh merupakan kayak semacam proyek ataupun program dari prodinya Mas Asep ya? Iya, betul-betul. Itu dari prodi yang menawarkan kepada anggotanya untuk berproses atau berkreasi. Nah, makanya saya ikut dalam partisipasi itu. Di Sastra Buka Pintu ini terdapat apa aja nih Mas kira-kira? Kalau di Sastra Buka Pintu itu saya lebih ke teater. Dan yang mana teater itu saya lebih fokus ke bentuk tubuh. Jadi interpretasi dari puisi ke ya lakuan visual seperti itu. Nah, di pentas produksi sendiri ini yang seingat saya dan sepemahaman saya itu bukannya diproduksi oleh UKM-nya Mas Asep sendiri, Unsrat. Nah, di situ Mas Asep menjabat sebagai apa? Untuk di pentas produksi itu saya menjabat menjadi astrada atau asisten sutradara. Seperti itu. Nah, ini mungkin korelasinya dengan pertanyaan selanjutnya, yakni tentang penyutradaraan dalam suatu pementasan ataupun pertunjukan. Sebenarnya apa yang menjadi perbedaan antara mungkin lebih kayak tugas dari sutradara dan astrada, asisten sutradara ini bedanya apa sih Mas? Kalau menurut tugas itu dari segi kebutuhan nggak jauh berbeda, tapi yang jelas sutradara itu kan dia mempunyai konsep yang akan disampaikan, pesan yang akan disampaikan, jelas itu berbentuk lakuan atau dialog atau pemaknaan. Tapi kalau asisten sutradara, yang namanya asisten hanya membantu sutradara untuk mencapai hal-hal tersebut. Semisal sutradara gambarannya ingin karakternya seperti A. Nah, sebagai asisten sutradara, saya atau siapapun itu astradanya itu bertugas untuk membantu sutradara agar mencapai goals tersebut. Seperti itu. Ya, pada umumnya membantu kemauan sutradara. Ya. Atau jadi tim diskusi lah, teman diskusinya. Jadi kayak memang untuk membantu melancarkan konsep dari sutradaranya itu sendiri. Iya betul. Nah, dalam lomba monolog Peksi Mikam kemarin itu, dari penyelenggara lomba itu sebenarnya menawarkan naskah-naskah apa saja sih? Untuk naskah-naskahnya itu ada banyak. Di sana tuh ada 10 kalau nggak salah. Tapi yang saya ingat itu ada Aeng Alimin, ada Sping Triple X, lalu ada Pidato, Prodo Imitatio, Lugu Kayu Bakar, Tikus, terus ada Balda Sumara, terus Pidato, dan Pati Ngumpalan. Wah, banyak sih. Dan selebihnya lebih banyak lagi tuh. Dalam pertunjukan kemarin yang menghantarkan anak didik Mas Asep ini, Mas Asep itu memilih tema ataupun naskah yang mana? Saya memilih naskah Aeng Alimin. Itu kenapa tuh Mas? Kenapa Aeng Alimin? Oke, sebetulnya Aeng Alimin itu ketika saya baca, isu-isu yang ada di naskah Aeng Alimin itu sangat tersirat, tapi lugas. Nah, mungkin pengaruh dari penulis yaitu Putu Wijaya, yang mana dia itu karakternya itu kan menulis secara lugas dan tegas. Tapi di sana beberapa tokoh atau beberapa penggambarannya seperti kecoa dan lain itu ternyata ada spesifik makna tersendiri, yang mana kayak kecoa itu sebagai bentuk interpretasi dia terkungkung, dia diasingkan dan lain. Pun Nengsi yaitu mantan kekasihnya,
Lalu beberapa di naskah Ayang Alimin ini yang sangat menarik adalah cara seseorang merubah dirinya sendiri. Merubah. Kayak semisal dia melihat dan dia melakukan. Seperti pada umumnya anak kecil, dia ketika kecil melihat orang tuanya melakukan kekerasan, saat besar dia pasti secara nggak langsung dia akan melakukan seperti itu, dan akhirnya dia menjadi tokoh Alimin yang seperti itu. Karena pada dasarnya manusia itu hidup melalui proses imitasi juga ya Mas ya. Jadi menirukan apa yang ia tangkap melalui panca inderanya. Iya betul sekali, betul. Nah, selanjutnya itu mungkin bisa diceritakan Mas bagaimana awal sampai akhirnya monolog tersebut tuh bisa menjadi suatu pementasan. Oke. Kalau kita berbicara tentang proses, yang pertama jelas mungkin saya memilih naskah. Saya melihat naskah yang menurut saya lebih menarik mana, atau isu yang ingin ditonjolkan lebih tebal mana. Nah, ternyata saya dapat Ayang Alimin. Ya, pertama kali jelas saya bedah itu naskah, dan juga pada akhirnya saya lihat apa yang akan saya sampaikan di naskah tersebut. Karena di naskah lakon itu ada beberapa pandangan. Kita mau menjadi sudut pandang yang keberapa, atau kita mau memberikan pesan yang mana. Nah, kebetulan saya memilih Ayang Alimin sebagai orang yang keterasingan, sering sebagai menjadi orang yang termasuk praktik hegemoni dan lain. Lalu sudah itu pemilihan aktor, jelas pemilihan aktor yang mana aktor tersebut pada umumnya sangat potensial dan sudah akrab dengan saya. Akhirnya saya ajak untuk berdiskusi dan berproses bersama. Ya, selama proses ya latihan seperti biasa. Pada awalnya seperti olah tubuh, vokal, rasa, pendialogan dan lain, dan pada akhirnya sampai ke pementasan tersebut. Berarti kalau yang dapat saya tangkap itu untuk naskah dari Putri Wijaya yang Ayang Alimin ini lebih mengangkat pada isu sosial dan psikologis atau bagaimana Mas? Lebih ke sosialnya. Betul, sosiologi. Oke, dalam prosesi bedah naskah itu tadi kan disebutkan Mas Asep tuh sendiri, tapi apakah nanti pada akhirnya bedah naskahnya hasil bedah naskah itu disampaikan kepada aktornya dan dilanjutkan dengan proses diskusi atau bagaimana? Oke, kalau kita membahas tentang bedah naskah, yang pertama saya lakukan adalah saya sebagai sutradara jelas harus mempunyai konsep apa yang akan saya sampaikan. Nah, ketika saya sudah punya konsep, saya bedah bersama aktor. Akhirnya antara sutradara dan aktor punya visi yang sama. Akhirnya tujuan kita tetap satu, visi yang sama, dan membedah bareng lagi pada akhirnya. Dan saya ingin menyampaikan pesan apa, dan aktor oke mengerti apa yang akan disampaikan. Pada akhirnya seperti itu. Nah, kan tentunya beda ya antara naskah dan nantinya pengadeganan. Nah, pengadeganan ini tuh Mas Asep biasanya referensinya tuh dari mana saja? Oke, kalau untuk referensi jelas kita melihat dari pementasan orang lain, yang mana seperti Ayang Alimin di YouTube kan banyak sekali, pun pementasan yang pernah saya lihat seperti Prodo Imitatio atau Pidato dan lain, itu menjadi bank referensi sebetulnya. Bagaimana bentuk atau bagaimana cara penyampaian atau bagaimana cara karakterisasi pada tokoh tersebut, itu sangat membantu sebetulnya. Kalau semisal kayak ciri khas dari pengadeganan yang pementasan kemarin tuh apa dibandingkan dengan pementasan aktor-aktor lain? Oke, untuk ciri khasnya yang pertama dari segi karakterisasi, dimana kalau Ayang Alimin yang setelah saya riset ya beberapa pementasan dan banyak sekali pementasan, di Ayang Alimin itu dia hanya mengkarakterkan satu tokoh, Ayang Alimin, si Alimin tersebut, Alimin yang terpenjara, terasingkan dan lain. Tapi untuk di karakter yang kemarin itu saya membuat dua, dimana
ada Alimin saat menjadi iblis atau kejahatan, di mana Alimin yang ternyata Alimin tersebut mengakui bahwa itu salah dan dia ternyata menyerah akan dunia dan dia lebih berperilaku menerima pada keadaan pada akhirnya. Mungkin bisa dideskripsikan salah satu pengadeganannya nih Mas. Misalkan tadi kan dari Alimin ini tuh merasa menyerah akan dunia atau bagaimana tadi? Betul. Itu bentuk pengadegannya bagaimana? Oke, kalau dari segi bentuk jelas yang pertama ketika dia menyerah pada dunia, saya membuat adegan dia terkungkung, dia seakan-akan terpojok oleh keadaan, dia seakan-akan dibawa oleh keadilan seperti dibawa oleh sipir penjara yang dipaksa atau seperti apa. Pun ada masanya ketika dia sendiri dan dia merasa menjadi manusia kembali ternyata sama seperti kita. Itu yang khasnya banget. Nah, terkait dengan pemilihan kostum mungkin ini, kostum, make up itu tuh bagaimana? Untuk pemilihan kostum dan make up, pertama saya menginterpretasikan di mana si Alimin tersebut latarnya itu. Nah ini pesannya itu si Alimin itu bukan berarti di penjara pada akhirnya. Bukan di penjara. Tapi dia itu terpenjara oleh pikirannya sendiri. Bisa itu di rumah sakit pada akhirnya dia menjadi gila dan terganggu psikologisnya. Nah untuk yang pementasan kemarin saya mengambil latar itu dia saat di rumah sakit, tapi dia membayangkan itu saat di penjara pada akhirnya. Itu untuk make upnya jelas karena si Alimin itu kering, meronta dan dia jarang makan. Untuk segi make up hanya kering, lusuh dan lain. Karena apa? Karena yang dibayangannya itu saat di rumah sakit dia karakternya akan seperti itu. Si tokoh itu seperti itu. Untuk kayak pencahayaannya tuh bagaimana Mas? Untuk pencahayaannya jelas yang pertama saya mengambil sisi manusiawi. Yang pertama ada rasa sedih. Rasa sedih yang pertama itu saya mengambil rasa sedih yang mendalam. Rasa sedih yang mendalam ketika dia ditinggalkan oleh sang kekasih. Jelas. Yang kedua dari segi marah, saya mengambil lampu marah, tapi di belakangnya saya sisipkan warna biru karena kemarahan yang dia muncul dari bentuk kesedihan. Lalu romantisisme, saya menampilkan warna violet karena violet itu bentuk dari saya pun aktor sebagai bentuk manis untuk lampu pencahayaan tersebut. Baiklah teman-teman, sampailah kita pada penghujung acara. Jadi sesi wawancara kita mungkin hanya sampai saat ini saja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Asep karena telah menyediakan atau berkenan hadir dalam sesi wawancara kita kali ini, membagikan informasi seputar cerita, pengalaman, pengetahuan dan wawasan berkenaan dengan dunia pertunjukan khususnya monolog. Nah, harapannya nanti dapat menimbulkan kesadaran tersendiri baik bagi teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat secara umum bahwasannya monolog itu bukan hanya sebagai sebuah pertunjukan belaka, melainkan di dalamnya terdapat proses kreatif seperti pembedahan naskah, lalu penghayatan dan sampai akhirnya nanti dipertunjukkan dan dipertontonkan kepada publik. Nah, ini juga perlu kita tekankan bahwasannya kita sebagai agent untuk melestarikan budaya Indonesia sehingga nantinya dapat terus lestari dan dapat diturunkan atau diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Mungkin cukup sekian, saya Akbar Nugraha Pratama dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.